Arab Saudi segera ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Deadline FIFA untuk bidding tuan rumah Piala Dunia 2034 telah jatuh tempo. Selama beberapa bulan terakhir, FIFA memberikan kesempatan untuk negara-negara yang ingin mengajukan diri sebagai tuan rumah. Dan kini Arab Saudi bakal segera ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. FIFA telah mengkonfirmasi bahwa Arab Saudi adalah satu-satunya penawar atau pihak yang mengajukan diri. Saat ini FIFA masih akan meninjau kembali dan mengevaluasi pendaftaran para calon tuan rumah Piala Dunia. Tuan rumah baru akan dipastikan dan dikonfirmasi dalam Kongres FIFA di akhir tahun 2024 mendatang. Pemain Manchester United protes jersey buatan dari Adidas. Pemain Manchester United dikabarkan merasa tidak nyaman dengan jersey buatan Adidas di musim ini karena dianggapnya terlalu ketat. Skuad dari Manchester United telah menyuarakan kekhawatiran tentang kenyamanan seragam resmi yang dibuat oleh Adidas tersebut, yang mendorong perusahaan bagian olahraga tersebut untuk bisa mencari solusi. Kemenangan Messi di Ballon d'Or 2023 digugat. Pesepak bola legendaris Lothar Matthäus menggugat kemenangan Lionel Messi di ajang Ballon d'Or 2023. Menurut dia, Erling Haaland lebih pantas untuk meraih penghargaan tersebut. Ex-pemain yang kini berusia 62 tahun itu tak ragu menyebut hasilnya tidak adil. Bagi saya tidak ada selain Erling Haaland. Menurut saya, Haaland itu pemain terbaik dalam 12 bulan terakhir yang sudah memenangi gelar-gelar bergengsi dengan Manchester City dan dalam prosesnya menciptakan rekor berbagai gol, ujar dari Lothar Matthäus. Akhir era Messi, Ronaldo, awal generasi Haaland, Mbappe, dan juga Bellingham. Seperti diduga sebelumnya, Ballon d'Or 2023 menghadirkan Lionel Messi sebagai pemenang. Ini dianggap menjadi pertanda berakhirnya sebuah era dan dimulainya sebuah era yang baru. Dengan usia Messi yang sudah 36 tahun dan Ronaldo 2 tahun lebih tua dan tidak masuk dalam 30 kandidat peraih Ballon d'Or 2023. Keduanya memang secara realistis sudah sampai periode akhir dalam karir cemerlangnya, dan kini waktunya memberi jalan buat pemain-pemain yang lebih muda seperti layaknya Haaland, Mbappe, dan juga Jude Bellingham. Posisi Rudi Garcia di Napoli tidak aman. Posisi Rudi Garcia sebagai pelatih Napoli kini tidak aman. Ia terancam dipecat jika Ipartinope tak kunjung menemukan penampilan terbaik. Napoli yang berstatus sebagai juara bertahan Serie A mengawali musim ini dengan kurang baik. Mereka saat ini berada di posisi kelima dengan raihan 18 poin. Ipartinope tertinggal 7 poin dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen. Inter didenda gara-gara nyanyian fans yang hina Lukaku. Dikutip dari Football Italia, Inter mendapatkan denda 5 juta euro dari putusan hakim olahraga Italia. Fans Inter dianggap menyanyikan jazz yang menghina Lukaku. Selain Inter, hakim olahraga Italia juga menjatuhkan sanksi kepada Roma dalam insiden di laga tersebut. Hal ini karena Roma terlambat memasuki lapangan selama 3 menit saat babak kedua akan dimulai, dan serigala ibu kota didenda sebanyak 3.000 euro. Mourinho keluhkan jadwal Inter versus Roma. Jose Mourinho mengeluhkan jadwal pertandingan usai AS Roma dikalahkan Inter Milan. Usai pertandingan, Jose Mourinho menyoroti jadwal pertandingan melawan Inter yang dimainkan 3 hari usai Roma berlaga di Liga Eropa. Pelatih asal Portugal itu menyebut hadiah lain dari Serie A Italia karena kami main di hari Minggu dan bukanlah hari Senin, dalam wawancara Mourinho usai pertandingan tersebut. Premier League selidiki transfer era Abramovich, Chelsea terancam sanksi. Liga Inggris melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran transfer dari Chelsea. Ada pembayaran rahasia yang dilakukan tim berjuluk The Blues tersebut. Mengutip dari Times, penyelidikan yang dilakukan oleh Liga Inggris terkait transfer dari Willian dan juga Samuel Eto'o. Ketika itu Chelsea masih menjadi milik Tepan asal Rusia yakni Roman Abramovich. Disinyalir ada cara pembayaran rahasia yang dilakukan dalam transfernya tersebut. Buat perbedaan di lini tengah, Dominic Szoboszlai dapatkan pujian. Mantan bek yang pernah bermain di Liga Inggris yakni Nedum Onuoha, yakni lini tengah Liverpool, memiliki potensi berbeda di musim ini, dan ia pun memberikan pujian khusus kepada Dominic Szoboszlai. Dominic Szoboszlai adalah pesepak bola yang bagus, ujar dari Nedum Onuoha. Ansu Fati masih bertekad kembali ke Barcelona. Ansu Fati belum bisa benar-benar meninggalkan Barcelona.
dirinya masih bertekad kembali dan memperjuangkan tim utama. Rapornya selama berseragam Brighton akan menjadi penilaian bagi Barcelona. Dengan kata lain, musim 2023-2024 bakal jadi musim penentuan bagi Ansu Fati. Barcelona sejauh ini belum mengambil keputusan apapun soal sang pemain. Yang jelas Fati bisa didepak kapanpun karena tidak ada lagi ruang buatnya di skuad Barcelona. Erik ten Hag sebut Manchester United hanya butuh waktu untuk bangkit. Erik ten Hag yakin Manchester United bangkit usai tampil buruk di awal musim ini. Ia menilai setan merah hanya butuh waktu untuk menemukan kembali penampilan terbaik. Erik ten Hag yakin Manchester United bisa keluar dari situasi sulit di awal musim. Dan pria asal Belanda ini menegaskan bahwa Manchester United hanya butuh waktu untuk bisa kembali ke performa terbaik. Ia percaya pasukannya punya mental yang baik untuk bisa menghadapi tekanan yang ada pada saat ini. Vinicius Junior resmi perpanjang kontrak baru. Vinicius Junior resmi memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid hingga tahun 2027. Real Madrid juga telah resmi mengumumkannya di akun resmi klub. Di sisi lain, Vinicius berharap untuk bisa meraih lebih banyak gelar ke depannya usai resmi memperpanjang kontraknya. Rodrigo juga akan segera perpanjang kontrak. Real Madrid terus menjaga aset-aset mudanya untuk masa mendatang. Rodrigo, penyerang asal Brasil, juga akan dikontrak lebih lama sampai tahun 2028. Laporan itu dibagikan oleh jurnalis spesialis transfer yakni Fabrizio Romano. Pemain 22 tahun itu akan dikontrak hingga tahun 2028. Rodrigo akan menandatangani kontrak jangka panjang baru di Real Madrid pada Kamis besok dan kesepakatan telah dikonfirmasi, ucap dari Romano. Real Madrid pasang harga untuk David Alaba. Real Madrid tampaknya sudah mulai ambil ancang-ancang untuk berpisah dengan David Alaba. Pasalnya harga dari sang pemain baru-baru ini sudah ditetapkan. Dikutip laporan dari Defensa Central, Madrid hanya mau melepas Alaba jika ada klub yang berminat untuk bisa membayarnya sekitar 70 juta euro. Dikabarkan penampilan Alaba membuat salah satu klub Arab Saudi kepincut kepadanya dan dikabarkan perburuannya akan dimulai di musim dingin 2024. Baru dilepas, Girona siap pelanggan mantan pemainnya. Girona baru saja menjual Oriol Romeu ke Barcelona di bursa transfer musim panas kemarin. Namun tahun depan Girona dikabarkan berpotensi memulangkan sang pemain. Romeu bergabung dengan Barcelona guna menjadi solusi jangka pendek klub lantaran mereka baru saja kehilangan Sergio Busquets. Namun sayangnya sang pemain menunjukkan performa yang buruk dalam beberapa laga. Futbolis Spanyol mengklaim jika Romeu sudah tak masuk dalam rencana klub dan kini Girona mengintip peluang untuk bisa mendatangkan sang pemain. Dalam bursa transfer musim dingin, Liverpool akan terus pertahankan Mo Salah. Mohamed Salah saat ini masih menjadi andalan bagi lini depan Liverpool. Terus pun bakal mencoba sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan Mo Salah jelang pembukaan bursa transfer musim dingin. Keinginan memboyong Salah itu bukan tidak mungkin akan terjadi pada bulan Januari mendatang, sehingga Dress perlu melakukan berbagai cara agar Salah tidak tergoda oleh tim-tim yang lain yang bukan tidak mungkin menjanjikan pemasukan yang lebih besar. Dan kini keputusan Liverpool untuk mempertahankan Salah di musim dingin mendatang tak lepas dari performa dari sang pemain yang gemilang di musim ini. Tercatat Mo Salah telah menyumbangkan 10 gol dan mencatatkan 4 assist dari total 13 laga di semua ajang bersama Liverpool. Tampil menjanjikan, wonderkid PSG langsung dilirik oleh Manchester City. Wonderkid milik PSG yakni Warren Zaïre-Emery dikabarkan masuk pantauan klub besar Liga Inggris yakni Manchester City. Musim ini Warren Zaïre-Emery terus menunjukkan performa yang bagus. Ia sudah mencatatkan 5 assist dari 11 laga bersama PSG. Penampilan Warren itu akhirnya disebut menarik perhatian dari Manchester City. Klub Sultan asal Inggris tersebut dilaporkan tertarik memboyongnya pada Januari mendatang. Dua pemain muda Barcelona jadi target baru dari Chelsea. Walau sudah berbelanja banyak di bursa transfer sebelumnya, Chelsea sepertinya belum puas dan kini tengah membidik dua wonderkid milik Barcelona untuk bisa memperkuat lini tengah mereka. Chelsea dikabarkan bakal mencoba untuk membajak Gavi dan juga Pedri sekaligus dari Barcelona di musim panas mendatang.
Padahal kedua pemain ini masih terikat kontrak cukup panjang bersama Blaugrana. Baik Gavi maupun Pedri saat ini menjadi dua pilar penting dalam skuad Barcelona serta menjadi aset klub untuk masa depan. Namun masalah finansial yang terus membelit El Barça membuat mereka bisa saja melepas sang pemain. Kevin De Bruyne dijual minimal 50 juta pound sterling. Cedera yang baru saja menimpa Kevin De Bruyne membuat Manchester City khawatir bahwa performanya tak bisa seperti semula. Dikabarkan De Bruyne hendak dijual ke siapapun yang berminat di musim panas tahun 2024 mendatang. Menurut laporan dari Football Insider, rencana pengusiran De Bruyne ini tampaknya bisa sedikit lebih cepat karena sang pemain mendapatkan minat dari Liga Arab Saudi. Laporan yang sama juga menyebut bahwa Kevin De Bruyne ternyata bisa diangkut dengan harga minimal 50 juta pound sterling saja. Manchester United saingi Bayern Munchen untuk dapatkan transfer dari pemain Chelsea. Manchester United lagi mengalami krisis di lini pertahanan mereka. Banyak pemain pertahanan mereka harus menepi agak lama karena mengalami cedera. Erik ten Hag dilaporkan tidak mau tinggal diam dengan situasi tersebut, sehingga ia mulai mencari bek tengah baru untuk bisa didatangkan di musim dingin nanti. Tim Top melaporkan bahwa Erik ten Hag sudah menemukan kandidat yang pas untuk lini pertahanan setan merah, yang dikabarkan tertarik untuk bisa membajak Trevoh Chalobah dari Chelsea. Bayaran sekitar 30 juta pounds diyakini sudah cukup untuk bisa mendatangkan sang bek. Jadi Manchester United dikabarkan tertarik untuk bisa mendapatkan jasanya. Pecat Erik ten Hag, Manchester United perlu bayar hampir 300 miliar rupiah. Erik ten Hag dilaporkan bakal mendapatkan dana 15 juta pounds atau sekitar 290 miliar rupiah andai ia dipecat oleh Manchester United sebagai biaya kompensasi. Kini masa depan dari Erik ten Hag bersama Manchester United mulai goyang karena adanya seruan untuk memecatnya. Tak sedikit yang ragu dengan kapabilitas dari ten Hag sebagai juru taktik dari setan merah setelah meredup dalam beberapa musim terakhir. Ten Hag diketahui saat ini masih terikat kontrak dengan Manchester United hingga bulan Juni 2025. Sebelumnya pihak dari manajemen klub ingin mempertahankannya. Namun kini seperti dilansir dari Mirror, setan merah siap membayar sekitar 15 juta pounds Anda ingin mengganti Ten Hag dengan manajer yang lain. Real Madrid segera permanenkan Kepa Arrizabalaga. Pelan-pelan Real Madrid tampaknya kepincut dengan Kepa Arrizabalaga. Ada upaya untuk bisa mempermanenkannya dari Chelsea. Kiper 29 tahun itu sudah mencatatkan 5 kali nirbobol dalam 12 pertandingan dan Madrid tercatat baru sekali kalah selama Kepa bermain. Namun Real Madrid ternyata antara serius atau tidak serius untuk mengejar Kepa. Menurut laporan dari The Sun, tawaran Madrid nanti sangatlah terbatas. Dikabarkan Madrid hanya mau mengeluarkan biaya sekitar 17,5 juta pound sterling untuk bisa membeli Kepa. Harga itu tentunya tak sesuai dengan